Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 4 Agustus 2025 tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Asa di halongonan maibana liling ni 40 ari diujuni si bolisi. Rap dohot akka binatang do ibana disi. Dungi Roma akka suru-suruan marhobasi di ibana. Alai dung dihurukon si Johannes, Roma Yesus tuluat Galilea, majamitahon barita naulini debata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, si iblis tidak berhenti bekerja. Si iblis tidak pernah nganggur bekerja. Dia terus berupaya menggoda setiap orang supaya menjauh dari Tuhan, supaya menjauh dari kehendak Kristus, dari kehendak Tuhan Allah kita. Jangankan kita manusia, Yesus Kristus saja dicobainya. Itu terjadi setelah Yesus dibaptis, dia pergi ke gurun, dia tinggal di sana 40 hari, dia berpuasa. Dia tinggal dengan binatang-binatang liar di sana, namun malaikat-malaikat Allah melayaninya. Pada saat itulah disebutkan Yesus dicobai oleh iblis. Yesus digodai oleh iblis. Lewat cerita ini kita tahu bahwa si iblis ini tidak pandang bulu. Siapapun dia akan terobos. Orang yang bagaimanapun dia akan dekati dan goda supaya terjatuh ke dalam dosa. Maka tak beda dan tak luput kita pun bisa digodainya. Dan acap kali lewat segala hal dia bisa bekerja, baik lewat penderitaan maupun lewat sukacita atau lewat capaian dalam hidup. Maka tetaplah waspada, kalahkanlah godaan si iblis. Mintalah pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus supaya dia kiranya memberi kita hikmat untuk menolak, untuk menantang, supaya tidak tergoda oleh tipu muslihat si iblis itu. Jikalau di antara kita saat ini ada yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, mungkin sedang mengalami ujian, cobaan yang berat, kita berada dalam kesulitan soal ekonomi atau masalah keluarga, pekerjaan, studi, relasi, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah semua itu, iblis kerap kali datang menggodai kita supaya kita berbuat salah. Maka hari ini firman Tuhan hendak menyapa kita dan mengingatkan kita supaya kita dengan tegas menolak godaan iblis. Bila iblis menggodamu, tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayumu, teruslah berdoa supaya Tuhan menguatkanmu dan memberikanmu hikmat untuk melawannya. Jemaat yang dikasihi Kristus, disebutkan setelah Yesus melalui pencobaan itu, lalu dia mulai memberitakan Injil. Dia masuk ke Galilea memberitakan Injil di sana. Pada saat itu Yohanes sudah ditangkap. Artinya apa? Walau dunia berusaha menghentikan pemberitaan tentang karya Allah di bumi ini,
tetapi Injil tetap terus akan dapat diberitakan. Dan kamu, saya, kita semua menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil ini supaya semakin banyak orang tahu dan mengenal Yesus. Supaya semakin orang banyak percaya kepada Yesus dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Yesus. Biarlah kita semuanya menang atas pencobaan, dan biarlah kita semua teguh dalam iman dan juga dengan sukacita memberitakan Injil bagi dunia ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami adalah manusia lemah yang juga sering digodai oleh si iblis. Maka tolonglah kami, beri kami hikmat, beri kami kekuatan untuk melawan godaan iblis dalam keadaan sulit sekalipun atau bahkan dalam kelimpahan. Biarlah kami tetap setia hanya menjalankan kehendak-Mu, dan kami dengan tegas menolak keinginan iblis yang menjerumuskan kami untuk berbuat dosa. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyaksikan Injil dan kekuasaan-Mu bagi dunia ini, supaya mereka juga percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat yang Maha Kuasa. Amin.